Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan memaparkan analisis manajemen perawatan kami terhadap perusahaan CV Habas Indonesia. Mungkin selanjutnya bisa langsung next slide ya. Langsung next lagi. Oke, sebelum melanjutkan kepada company profile, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Muhammad Hasan Al-Fatin. Di sini saya akan memaparkan terkait dengan company profile CV Habas Indonesia. CV Habas Indonesia adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang persewaan alat berat seperti forklift, kren, dan eskavator yang terletak di Jalan Ronggowarsito. Tepatnya ini terletak di dekat pelabuhan ya. Biasanya alat-alat berat yang disewakan itu tujuannya buat tambangan dan juga bongkar muat pada pelabuhan ya khususnya. Dan itu disewanya itu bisa skalanya bisa berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, tergantung dari kebutuhan penyewanya. Oke, next. Oke, berikut adalah eh, gambaran mengenai struktur perusahaan hierarki yang ada di CV Habas Indonesia. Mengingat ini adalah sebuah perusahaan yang eh, tidak terlalu besar, sehingga struktur perusahaan itu memiliki struktur yang sederhana. Berikut adalah kepala perusahaan, kemudian ada sekretaris, kepala manajemen, kemudian ada operator, dan ada mekanik satu dan mekanik dua. Nah, seperti yang telah terpampang, sudah jelas bahwa kepala perusahaan tugasnya adalah mengkoordinir perusahaan tersebut, sekretaris berhubungan dengan administrasi berkas segala macam seperti itu, kepala manajemen berhubungan dengan manajemen perusahaan. Nah, kemudian di sini yang saya mau highlight adalah bagian operator dan mekanik. Nah, di sini operator itu berperan sebagai pengoperasi dari setiap alat berat yang akan digunakan nantinya. Kemudian di sini terdapat dua mekanik, mekanik satu dan dua, dan itu uh, dibagi jadwalnya itu berdasarkan kebutuhan yang dibutuhkan. Oke, next. Oke, dalam CV Habas Indonesia ini tentunya memiliki dua aspek perawatan ya. Yang pertama itu aspek teknis, dan yang kedua itu aspek non-teknis. Nah, untuk aspek teknis sendiri itu lebih berfokus pada keterampilan, prosedur, dan alat yang diperlukan untuk menjaga agar peralatan tetap berfungsi secara optimal, meminimalkan kerusakan, dan memperpanjang umur operasionalnya. Kemudian pada aspek non-teknis, itu mencakup elemen yang terkait dengan manajemen, sumber daya manusia, komunikasi, dan kepatuhan terhadap kebijakan serta standar yang berlaku. Next. Oke, selanjutnya adalah saya akan memaparkan terkait dengan aspek teknisnya. Maintenance. Jadi, maintenance itu apa? Maintenance adalah kegiatan untuk memelihara maupun menjaga komponen mekanikal, mulai dari mengadakan perbaikan, penyesuaian, dan juga melakukan penggantian yang diperlukan agar komponen tetap berada pada kondisi yang optimal dan bisa digunakan sesuai kebutuhan. Nah, gambar di samping itu menunjukkan pengecekan berkala kait dengan pelumasan yang ada di mesin forklift. Sehingga forkliftnya nanti bisa digunakan secara maksimal dan tidak terjadi masalah. Oke, next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Margianto dengan NIM 2105001 2212001. Nah, pada aspek teknis, nah slide ini itu ada dua
tipe maintenance yang ada di CV Habas Indonesia ini. Yang pertama itu adalah preventive maintenance. Nah, yang kedua itu corrective maintenance. Yang mana yang sudah kita pelajarin sebelumnya di kuliah Menper, yang mana preventive maintenance itu merupakan perawatan dan pemeliharaan. Yang dilakukan itu terencana dan juga terjadwal. Kemudian untuk korektif itu sendiri itu adalah perawatan dan juga pemeliharaan. Tujuannya itu untuk eh, memperbaiki alat setelah alat itu terjadi kerusakan seperti itu. Nah, sebenarnya ada satu lagi yaitu predictive maintenance. Namun di CV Habas Indonesia ini tidak digunakan. Alasannya kenapa? Karena di predictive maintenance itu cenderung biasanya tuh hubungannya dengan alat yang injection. Yang mana di CV Habas Indonesia di sini tuh full forkliftnya dan juga mesin kerennya ini adalah konvensional. Jadi ini tidak dipakai di CV Habas Indonesia seperti itu. Dan nah, selanjutnya ini ada sebuah case. Nah, kebetulan ketika kami ke sana ini ada case sebuah crankshaft. Nah, crankshaft di sini di gambar yang samping sebelum terjadi berkarat seperti ini tuh terlihat nampak seperti normal dan biasa seperti itu. Nah, setelah diperbesar di sini di lingkaran yang gambar sebelah kanan di sini tuh ternyata ada perbedaan kekasaran yang mana ini tuh nanti dikategorikan ke corrective maintenance yaitu eh, dilakukan pergantian komponen setelah komponen ini tuh rusak gitu. Nah, dalam prosedur di CV Habas Indonesia ini tuh ada yang namanya itu P2B. P2B ini tuh merupakan pengecekan perawatan berkala. Nah, setelah dilakukan ini atau inspeksi ini tuh ternyata ada kerusakan pada crankshaft pada bagian sini, pada bagian kekasaran permukaan di sini. Nah, akibatnya mesin itu cepat overheat. Nah, seperti itu. Kemudian ketika crankshaft ini akan dilakukan perbaikan, itu setelah dihitung nilai efisiensinya itu kurang maksimal ketika nanti dioperasikan saat disewakan seperti itu. Jadi mekanik di sana itu mengambil keputusan untuk pergantian yang baru. Maka dari itu di sini itu termasuk corrective maintenance. Oke, selanjutnya yaitu case selanjutnya ini tuh ada pada blockhead cylinder. Nah, ini sebelum terjadi karatan ya. Nah, ini tuh indikasinya sebelum si mekaniknya itu tahu kerusakannya itu apa. Ini sebenarnya ada indikasinya itu adalah mesinnya itu cepat panas. Nah, kenapa sih mesin itu cepat panas? Nah, kemudian dicek pada blockhead cylindernya ini menggunakan sensor DPT atau di penetran testing. Nah, di sini tuh ke vendor karena CV Indonesia, Habas Indonesia belum memiliki sensor ini. Ternyata hasilnya itu ada keretakan di bagian dalam. Di sininya itu ternyata di dalamnya ada keretakan. Akibatnya pelumasannya itu bocor, maka pelumasan itu kan tidak menjadi maksimal sehingga mesin itu cepat overheat seperti itu. Jadi solusinya itu adalah diganti packing cylinder headnya full di sini. Maka kategori dalam perawatan di sini itu termasuk ke dalam preventive dan juga corrective maintenance. Oke, selanjutnya di sini merupakan sebuah fuel filter. Fuel filter di sini ini tuh pernah terjadi kerusakan dari data yang sudah ada. Kerusakan di sini ini tuh letaknya pada tutup fuel filternya. Nah, kenapa sih bisa rusak? Nah, itu akibatnya itu dari adanya campuran bahan bakar dengan air. Meskipun itu sedikit, akan tetapi sangat berpengaruh pada tutup ini bagian dalam. Ini akibatnya tutup bagian dalam di sini itu akan berkarat gitu. Jadi harus dilakukan pengecekan terus-menerus. Ketika terjadi kerusakan seperti itu harus dilakukan pergantian. Nah, ketika tidak ditangani segera, mungkin itu akibatnya fatal pada kinerja mesin gitu. Untuk tutup fuel filter itu sendiri, umur maksimal pemakainya itu berada pada angka 7 tahun. Setelah itu harus diganti gitu. Oke, selanjutnya ini pada lifting. Nah, pada forklift ini komponen lifting itu merupakan bagian utama yang berkontak langsung dengan beban yang diangkat
pada saat dioperasikan. Nah, jadi di sini lifting ini itu merupakan komponen yang sangat kritikal dan juga krusial. Nah, untuk pada lifting di sini tuh kerusakan yang sering terjadi itu pada bearing liftingnya. Nah, indikasi kerusakan pada bearing lifting itu biasanya munculnya noise, kemudian gerakannya itu tidak smooth gitu. Jadi si mekaniknya ini mengecek pada bearing liftingnya, ternyata ada kerusakan. Nah, ini biasanya kan dioperasikan dalam jangka waktu yang lama dan juga bebannya ini tuh hampir mendekati beban maksimum yang bisa diangkat oleh si liftingnya ini. Jadi akibatnya bearing liftingnya itu sering kena gitu. Kemudian untuk bearing lifting itu sendiri itu usia normalnya itu adalah 5 tahun. Kemudian case kedua itu adalah seal-nya. Seal-nya ini tuh letaknya ada di eh, sistem hidrolik di bagian sini hidroliknya. Untuk hidroliknya sendiri itu jarang sekali terjadi kerusakan. Nah, untuk seal hidrolik ini sering banget jadi kerusakan ya. Ini usianya itu adalah 3 tahun. Untuk maintenance pada komponen ini itu termasuk corrective maintenance gitu. Oke, selanjutnya itu adalah pada sistem pendingin atau radiator. Nah, komponen radiator di sini itu yang pernah terjadi kerusakan itu adalah pada bagian selang radiatornya di sini. Karena faktor usia ya, jadi usia normalnya itu adalah 5 tahun dan itu juga termasuk corrective maintenance. Kemudian jika terjadi kerusakan pada perdamnya atau damper atau mungkin perdamnya itu hancur. Di sini pernah terjadi dampernya itu hancur. Akibatnya mesin itu cepat overheat. Jadi sistem pendingin di sini tidak efektif gitu. Jadi ini sangat-sangat penting juga. Oke, selanjutnya yaitu servis general. Nah, servis general atau servis secara keseluruhan. Di sini tuh memiliki SOP manual book dalam CV HPS Indonesia. Dalam setiap komponen yang ingin dilakukan pengecekan itu ada sebuah SOP manual booknya. Akan tetapi di sini yang ada di lapangan itu adalah manual book tentang perakitan mesin. Nah, yang ada di foto ini. Nah, meskipun gini, si mekaniknya itu memiliki jam terbang yang tinggi ya, dan juga sudah berpengalaman, akan tetapi SOP ini tuh harus sangat-sangat dipatuhi, harus dilihat terlebih dahulu. Namanya juga manusia, nanti barangkali ada kesalahan sedikit kan akibatnya fatal terhadap mesin saat digunakan eh, dioperasikan gitu. Untuk hal-hal yang mencakup servis secara keseluruhan itu ada 7 poin di sini. Yang pertama itu oli mesinnya, ini tuh harus dilakukan servis. Kemudian transmisinya, ini yang bagian bergerak komponen satu dengan komponen yang lainnya. Kemudian oli gardan, fuel filter, filter oli hidrolis, filter solar, dan juga filter udara. Kemudian ada juga satu yaitu pengecetan. Nah, pengecetan ini tuh dari segi tampilan. Nah, yang mana si Viabas Indonesia ini ke notabene adalah tempat untuk menyewa forklift. Jadi tampilan itu juga penting gitu. Jadi kalau misalkan dalam forklift itu ada pengecetannya itu ada sedikit mengelupas atau kurang bagus sedikit, itu harus dilakukan pengecetan kembali agar tampilannya itu uh, terlihat baru gitu. Oke, mungkin selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Eh, Oke, izin masuk. Perkenalkan nama saya Khairul Dimas Ferry Anjaswara dengan NIM 2105012212238. Mungkin di sini saya akan menjelaskan sedikit tadi untuk menyinggung yang dari rekan saya jelaskan terkait tadi servis general. Sebelumnya servis general itu sangat penting dilakukan di CV Abbas karena biasanya itu di CV Abbas ini dilakukan untuk servis general itu ketika dengan mesin-mesin yang sudah digunakan dengan jangka waktu yang lama itu dilakukan dengan servis secara general. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dengan preventive maintenance, yaitu tentang perawatan yang ada di CV Habas Indonesia ini. Yang pertama di CV Habas Indonesia ini ada perawatan bulanan.
seperti pergantian oli, air radiator, pengecekan baut, sabungan, dan lain-lain. Nah, biasanya itu di perawatan bulanan ini, biasanya ketika forklift itu disewa, biasanya ketika dari forklift itu dikembalikan, biasanya ada pengecekan tertentu di bagian-bagian yang mana biasanya terdapat hal-hal yang harus dicek kembali. Seperti nanti ada oli harus diganti, terus kemudian di seal-nya juga itu ketika forklift itu dikembalikan di Ciwabas biasanya langsung diadakan pengecekan kembali. Kemudian perawatan 3 bulan, yaitu perawatan selama 3 bulan ini eh, aspek pemeriksaan dan penggantian lebih banyak seperti penggantian oli hidrolik, penggantian filter oli, dan di saat inilah terkadang mekanik akan selektif dalam menentukan maintenance mana yang akan digunakan. Apabila masih layak pakai, walaupun sudah 3 bulan, maka komponen tetap digunakan. Nah, selama 3 bulan penggunaan ini dalam jangka waktu 3 bulan, jadi dari mekaniknya benar-benar apa namanya melakukan maintenance, melakukan pengecekan kembali, yaitu di mana mesin-mesin yang bekerja atau bagian-bagian yang bekerja di forklift ini dicek kembali agar nantinya saat disewa kembali dalam segi keamanan nanti bisa untuk digunakan kembali dalam apa namanya penyewaan kembali. Mungkin bisa di next. Nah, masuk ke aspek maintenance terkontrol. Nah, aspek maintenance terkontrol ini merujuk pada proses pemeliharaan maintenance yang dilakukan secara terstruktur, terjadwal, dan terpantau untuk memastikan bahwasannya semua peralatan itu beroperasi dengan optimal. Jadi, mesin itu tidak ada kendala sama sekali. Jadi, pada forklift atau crane, aspek maintenance terkontrol mencakup jadwal pergantian oli hidrolik, pelumasan komponen, inspeksi rantai atau kabel secara berkala, kemudian pengecekan sistem kelistrikan. Semua tindakan ini terjadwal dan terdokumentasi untuk memastikan kinerja alat tetap optimal. Nah, kemarin ketika kita kunjungan di CV Habas Indonesia, kita eh, apa namanya dikasih tahu tentang kemarin juga di bagian pelistrikan itu juga penting bahwasanya di fakultas ini juga kelistrikan juga sangat penting dalam apa namanya alat berat ini. Kemudian juga pergantian oli hidrolik, kemudian pelumasan komponen itu juga perlu diperhatikan dalam aspek maintenance ini. Kemudian kemarin ketika kita juga kunjungan ke Civiabas Indonesia itu semua pengecekan dari mekanik-mekaniknya itu benar-benar dicek secara terstruktur, terjadwal. Jadi ada beberapa apa namanya komponen-komponen yang harus benar-benar dicek kembali saat mau disewakan kembali. Mungkin bisa di next. Nah, mungkin untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, sebelum dilanjutkan, izinkan saya perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dwi Purwanto. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari presentasi yang sudah dipaparkan oleh rekan saya tadi. Selanjutnya adalah tentang non-teknis. Yang pertama itu ada sumber daya manusia. Dalam manajemen sumber daya manusia di CV Habas Indonesia, dalam bekerja terbagi menjadi dua, di mana ada pekerja tetap dan freelance. Untuk pekerja tetap sendiri merupakan pekerja yang memiliki gaji tetap per bulan dan jaminan dari perusahaan, seperti jaminan kesehatan dan keselamatan kerja dan sebagainya. Adapun posisi kerja yang diisi oleh pekerja tetap ini itu ada di administrasi, keuangan, teknisi atau mekanik, dan operator. Sedangkan untuk freelance sendiri, ini pekerja yang tidak memiliki gaji tetap, di mana hanya dibayar ketika ada panggilan atau job tertentu. Posisi yang diisi itu teknisi dan vendor yang bekerja sama dengan CV Habas Indonesia dan operator. Next. Selanjutnya ada manajemen keuangan. Dalam manajemen keuangan di CV Habas Indonesia mencakup perencanaan, penganggaran, pencarian, dan pengelolaan.
Untuk perencanaan sendiri itu adalah plan dari CV Habas Indonesia, merancang anggaran dana untuk operasional, teknis, serta administrasi. Dengan timeline atau sesuai kebutuhan dilihat dari data yang sudah ada, di mana data ini diperoleh dari pada saat CV Habas Indonesia berdiri. Jadi direncanakan seefektif mungkin dan efisien agar keuangan tetap terjaga. Selanjutnya ada penganggaran, yaitu menurunkan dana sesuai dengan perencanaan dan kebutuhan, di mana untuk teknisi ada yang per pemeriksaan, per bulan, dan per tahun. Kenapa ada pemeriksaan? Karena ketika ada unit yang disewakan, sebelum dan sesudah unit itu disewakan akan dilakukan pemeriksaan. Jika ada yang rusak, maka akan ada pergantian dan akan menurunkan dana untuk perbaikan tersebut. Adapun yang per bulan dan per tahun itu sesuai kebutuhan. Selanjutnya ada pencarian. Pencarian di sini adalah mekanisme perusahaan dalam menjalankan bisnisnya untuk mendapatkan pemasukan, di mana pada CV Habas Indonesia menyediakan jasa sewa forklift, kren, dan alat berat lainnya. Itu untuk pencarian di CV Habas Indonesia. Selanjutnya yang terakhir ada pengelolaan. Pengelolaan keuangan ini dilakukan oleh pihak keuangan dan CEO atau pemilik perusahaan. Jadi tidak terlalu terbuka untuk dipaparkan. Selanjutnya, next. Dan terakhir ada manajemen waktu atau time management. Dalam manajemen waktu terbagi menjadi dua pula, di mana ada jadwal pemeliharaan dan jadwal prioritas atau waktu prioritas. Jadwal pemeliharaan, perusahaan selalu membuat jadwal pengecekan dan perbaikan seperti maintenance tiap bulan setelah pemakaian atau disewakan setelah 3 bulan. Nah, ini yang setelah 3 bulan itu termasuk ke general. Selanjutnya ada prioritas, menentukan prioritas untuk kegiatan maintenance, urgensi, kerusakan atau potensi dampak pada operasional. Apabila ada unit akan disewakan, tentunya menjadi prioritas pengecekan dan maintenance. Next. Baik, mungkin dari saya cukup. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Kholis Muafik dengan NIM 210501221 230. Di sini saya akan menyampaikan sedikit mengenai biaya perawatan dan perbaikan yang dilakukan oleh CV Habas. Untuk biaya yang diberikan yaitu biaya perawatan setiap 3 bulannya. Untuk yang kemarin, untuk yang setelah dilakukan itu perbaikannya sebagai berikut. Yang pertama ada oil filter, ada karet seal rem bawah, ada pelumasan grease, terus ada penggantian selang radiator, terus ada penggantian packing cylinder head, terus penggantian cap fuel filter, terus penggantian oli mesin. Untuk rincian harganya sebagai berikut. Dan untuk total pengeluaran perbaikan untuk 3 bulan yang lalu itu sebesar 2.948.000. Terus lanjut. Untuk kisaran biaya sewa forklift pada CV Habas Indonesia-nya itu ya dengan kapasitas 3 ton, ada 5 ton, terus 7 ton, dan yang terakhir itu ada untuk kerennya sendiri. Untuk kapasitas 3 ton itu untuk waktu 0 sampai 8 jam itu di kisaran harga 1.200.000. Untuk 24 jam 3 juta, terus untuk yang 5 ton itu 2 juta dan 4 juta, terus untuk 7 ton yang forklift itu 3 juta dan 7 juta, dan yang terakhir untuk kren yang 25 ton itu 7 juta dan 15 juta. Untuk kesimpulannya sendiri, berdasarkan biaya pemasukan dari biaya sewa dan pengeluaran untuk perawatan dan perbaikan, nilai kos keuntungan masih relatif lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran. Artinya, ketika ada biaya untuk perbaikan yang mencakup komponen berat, masih bisa di-cover dan tidak terlalu membengkak. Dari segi manajemen ekonomi DCV Habas Indonesia ini masih cukup baik, yaitu dengan menekan nilai pengeluaran seminimal mungkin
namun kondisi mesin forklift tetap optimal agar saat dioperasikan masih dalam kinerja mesin yang powerful. Oke, cukup sekian presentasi dari kelompok kami terkait dengan analisis manajemen perawatan di CV Habas Indonesia. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan maupun terdapat banyak salah kata. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.